Kirimin aja di email tuh. Cek. Nama saudara Helmi Rostam. Helmi Rostam yang mulia. Ya. Lahir di Jakarta 20 Januari 93. Benar ya? Jadi sekelamin laki-laki di tempat tinggal Jalan Pulau Asam Timur 4 nomor 19. Ya benar ya. Pulau
siaran wawancara antara kami Ilyas dengan saksi Darman Salihin. Dari situ saya tahu dari tim kuasa hukum Jessica ada mengajukan permohonan kopi tayang. Jadi ini yang mau diajukan ya? Masih ingat kapan dia diajukan? Saya kurang ingat ya Mbak, kalau majunya kapan. Tapi saudara tetap disumpah ya? Ya. Silakan saudara berdiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya telah menemukan bukti atau nokum yang akan diajukan dalam permohonan peninjauan kembali perkara Jessica Wongso. Ini bukti kami sudah terima. Saudara jaksa mau argumen? Izin boleh. Kami ingin dulu mendengar permohonan dari memori PK-nya terlebih dahulu, baru kami Iya. akan menanggapi. Oke. Silakan saudara bacakan ya secara lengkap ya. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beralamat Jalan Medan Merdeka Utara nomor 9 sampai 13 Jakarta Pusat, disampaikan melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Umur Besar Raya nomor 24 sampai 28 Jakarta Pusat. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini 1 sampai 13, kami bacakan juga yang mulia. Bagaimana kalau langsung ke alamat dalam itu saja? Banget yang boleh. Ya oke. Oh, baik. Itu ya. Izin yang boleh terlebih dahulu, apakah ada penambahan penasihat hukum atau tidak dalam memori permohonan tersebut? Kalau memang tidak ada, Nggak ada kuasa baru kan? Ada satu namanya Haji. oke. Baik. Pendahuluan. Yang mulia Majelis Hakim Agung, bahwa sebelum pemohon peninjauan kembali menguraikan secara lengkap memori peninjauan kembali ini, maka untuk mengingatkan Majelis Hakim Agung yang mulia tentang peristiwa 8 tahun lalu yang melatar belakangi perkara Akwo, mohon kiranya kami menyampaikan terlebih dahulu uraian singkat pada bagian pendahuluan ini sebagai berikut. Bahwa pemohon peninjauan kembali mulai berteman dengan Wayan Mirna Salihin dalam kurung Mirna, Bonjuita alias Hani, dan Vera Rusli alias Vera sejak mereka sama-sama berkuliah di kampus Billy Blue College of Design di Sydney, Australia. Setelah lulus, Mirna, Hani, dan Vera memutuskan kembali ke Indonesia, sedangkan pemohon peninjauan kembali memilih untuk menetap dan bekerja sebagai desainer grafis pada NSW Ambulans Australia. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015, pemohon peninjauan kembali tiba di Indonesia untuk berlibur, dan pada tanggal 7 Desember 2015, pemohon peninjauan kembali menghubungi Mirna. Selanjutnya terjadi pertemuan dan makan bersama di tanggal 8 Desember 2015 antara pemohon peninjauan kembali dengan Mirna beserta suami Mirna yang bernama Arif Setiawan Sumarko ataupun disebut Arif di restoran Bumbu Den Kelapa Gading, yang kemudian dilanjutkan dengan minum bersama di kafe Six Ounce Kelapa Gading. Dalam pertemuan tersebut, pemohon peninjauan kembali dijemput dan diantarkan pulang oleh Mirna dan saksi Arif. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2015 dibuat grup WA dengan nama Billy Blue Days yang beranggotakan pemohon peninjauan kembali Mirna, saksi Hani, dan saksi Vera.
Di dalam grup WA itulah terjadi percakapan mengenai rencana pertemuan 4 orang sahabat yang sudah lama tidak saling bertemu tersebut, hingga akhirnya disepakati pertemuan pada tanggal 6 Januari 2016 di restoran Oliver Grand Indonesia, Jakarta. Bahwa dalam pertemuan tanggal 6 Januari 2016 di restoran Oliver, Mirna mendadak kejang dan tidak sadarkan diri setelah meminum Vietnam Ice Coffee. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di klinik Damayanti cabang Grand Indonesia, akhirnya pemohon PK bersama-sama dengan saksi Hani, saksi Arif membawa Mirna ke Rumah Sakit Ardi Waluyo untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih intensif. Akan tetapi kemudian Mirna dinyatakan meninggal dunia pada jam 18.30 WIB. Bahwa peristiwa meninggalnya Mirna yang terjadi secara mendadak tersebut kemudian menjadi kasus pidana yang diperiksa dalam perkara ini, di mana penuntut umum di dalam dakwaannya menyatakan bahwa Mirna meninggal dunia disebabkan karena meminum Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan racun cyanida sebelumnya oleh pemohon peninjauan kembali. Yang mulia Majelis Hakim Agung, bahwa selama ini perkara Akpol telah diperiksa dan diadili tanpa adanya satu orang pun saksi yang melihat dan mengetahui tentang perbuatan pemohon peninjauan kembali memasukkan sesuatu ke dalam Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh Mirna. Adapun barang bukti yang sangat diandalkan oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah rekaman CCTV yang ada di restoran Oliver. Bahwa dari awal kami telah menolak dan mempersoalkan bahwa sesungguhnya rekaman CCTV tersebut tidaklah sah menjadi alat bukti untuk bisa membuktikan sesuatu di dalam perkara ini, karena prosedur pengambilan barang bukti itu tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2009. Padahal dalam pasal 17 dan pasal 20 Perkap Nomor 10 Tahun 2009 telah diatur secara tegas mengenai prosedur penyitaan dan penanganan barang bukti digital sebagai berikut. Di dalam pasal 17 dikatakan pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer dalam kurung bukti digital dan penyebab proses elektrostatis dilaksanakan di lapor Polri dan atau di TKP. Dalam pasal 20 ayat 1 dikatakan pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. A. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala ataupun pimpinan instansi. B. Laporan polisi. C. BAP saksi ataupun tersangka atau laporan kemajuan. Dan berita acara pengambilan, penyitaan, dan pembungkusan barang bukti. Yang kedua, pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. A. Penanganan barang bukti komputer yang berkaitan dengan data yang tersimpan dalam hard disk atau penyimpanan data lainnya dari sejak penanganan pertama harus sesuai dengan tata cara yang berlaku, karena barang bukti memiliki sifat yang mudah hilang ataupun berubah. Dan bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti komputer, dapat meminta bantuan lapor Polri. B. Barang bukti dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya. C. Barang bukti dibungkus, diikat, dilap, disegel, dan diberi label. Dan D. Pengiriman barang bukti ke lapor Polri dapat melalui pos paket ataupun kurir. Bahwa ternyata dalam kasus ini
barang bukti rekaman CCTV diambil tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Perkap nomor 10 tahun 2009. Bahkan lebih anehnya lagi, tidak diketahui siapa orang yang mengambil barang bukti tersebut. Selain daripada itu, ternyata decoder video record pun yang menyimpan rekaman CCTV yang asli ternyata sudah kosong. Padahal DVR tersebut seharusnya juga diperiksa untuk mengetahui originalitas daripada rekaman CCTV tersebut. Oleh karena itulah selama ini telah terjadi kesesatan dalam pemeriksaan perkara ini. Kita tidak tahu bagaimana kebenaran daripada rekaman CCTV yang diputar di persidangan. Dan itulah yang kami curigai selama ini dan selalu kami bantah berulang-ulang. Bahwa dari awal kami sudah melakukan pembelaan dengan menyatakan bahwa rekaman CCTV yang diputar di persidangan telah dipotong-potong. Akan tetapi pada waktu itu kami tidak ada bukti potongan video rekaman CCTV tersebut, sehingga hakim mengabaikannya. Namun akhirnya sekarang kami menemukan potongan itu yang dapat membuktikan bahwa ternyata memang benar CCTV ini tidak utuh lagi dari awalnya hingga akhirnya. Sebab kalau kita tidak tahu awal dan akhir daripada rekaman CCTV tersebut, maka cenderung akan terjadi kesesatan di dalam kesimpulan perkara ini. Bahwa dari rangkaian cerita yang ada, kami menemukan satu bukti yang merupakan novum yang membuktikan bahwa ternyata ada potongan video yang merupakan bagian daripada rekaman CCTV yang selama ini tidak pernah ditampilkan di dalam persidangan. Novum tersebut terdapat di dalam sebuah compact disc ataupun CD yang diperoleh dari TV One dan berisi rekaman tayangan acara wawancara